Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja dan berada dalam keadaan siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenal pernikahan dalam Islam. Oke anak-anak, mari kita mulai pembelajaran dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, ibu harap setelah kegiatan pembelajaran kali ini kalian harus paham. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian pernikahan. Yang kedua, mampu menjelaskan dan menyebutkan hukum pernikahan. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan menyebutkan rukun dan syarat nikah. Dan yang keempat, mampu menjelaskan dan menyebutkan hikmah pernikahan. Apakah kalian tahu apa itu pernikahan? Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Oke, selanjutnya hukum pernikahan. Yang pertama, mubah. Hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Yang kedua, sunnah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga dan dirinya tidak terkhawatir atau terjerumus dalam praktik perzinahan. Mukodimahnya, hubungan lawan jenis dalam bentuk apapun yang tidak sampai pada praktik perzinahan. Selanjutnya yang ketiga adalah wajib. Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri dan khawatir dirinya akan terjerumus dan perbuatan keji zina jika hasrat kuatnya untuk menikah tak diwujudkan. Dan yang keempat, hukum ini berlaku bagi seorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Dan yang terakhir adalah haram. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikahi dengan tujuan menyakiti istrinya, mempermainkan serta memeras hartanya. Apakah kalian tahu apa saja rukun nikah? Yang pertama adalah adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. Yang kedua, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Yang ketiga, adanya 2 orang saksi. Dan yang keempat atau yang terakhir, sigot, akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Oke, selanjutnya adalah syarat sah nikah. Yang pertama adalah calon suami, yang kedua calon istri. Calon suami, seseorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Bukan mahram dan calon istri. B. Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri. C. Jelas orangnya, bukan banci. D. Tidak sedang ihram haji. Calon istri. Bagi calon istri akan menikah juga harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Tidak bersuami. B. Bukan mahram. C. Tidak dalam masa iddah. D. Merdeka atau atas kemauan sendiri. E. Jelas orangnya. F. Tidak sedang ihram haji. Selanjutnya, yang ketiga wali, yang keempat ijab kabul, yang kelima mahar. Wali. Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Laki-laki. B. Dewasa. C. Waras, kaya, dan D. Adil. E. Tidak dipaksa. F. Tidak sedang ihram haji. Ijab kabul. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan
kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilan disaksikan oleh dua orang saksi. Yang kelima, mahar. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Materi selanjutnya adalah hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan menjadi 4 bagian. Yang pertama, menjadikan hidup lebih tenang dan tentram. Yang kedua, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, memotivasi semangat dalam beribadah. Dan yang terakhir atau yang keempat, pernikahan jalan terbaik mendatangkan keberkahan. Nah, bagaimana pembelajaran fikih pada kali ini? Apa kalian sudah paham? Oke, Ibu harap kalian paham apa yang Ibu sampaikan. Jangan lupa pelajari materi untuk pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat belajar di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.